berbicara mengenai aplikasi Sirekap, kita berbicara juga mengenai servernya, Mas Pratama, ini tidak ada di Indonesia servernya seperti itu. Ini bagaimana kaitannya dengan kelemahan dari aplikasi itu sendiri? Atau apakah ini bisa menjadi titik lemah dari aplikasi itu sendiri? Iya, begini, memang server dari Sirekap ini menggunakan Alibaba Clouds ya gitu, layanan clouds dari luar begitu, dari Cina, yang digunakan KPU untuk uploading data dari Sirekap gitu. Nah ini saya tidak tahu alasan KPU menggunakan Alibaba Clouds ini, mungkin untuk alasan security atau mungkin untuk alasan kecepatan dan lain-lain begitu, yang membuat mereka menggunakan clouds ini gitu. Nah hubungannya dengan data gimana gitu? Harusnya clouds manapun sih gitu, kalau memang dia tidak diapa-apakan ya sebenarnya dia aman-aman saja gitu ya. Nah cuma kita lihat bahwa clouds itu, server itu kan ada bentuk fisiknya gitu ya kan. Bentuk fisiknya ini ada di mana nih gitu. Ketika bentuk fisik ada di mana, kemudian ada orang yang punya akses secara fisik terhadap server ini yang agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kalau kita, misalnya saya nih, saya punya akses terhadap laptopnya Mbak Fitri gitu. Nah saya bisa ngapain aja tuh, mau ngerusak datanya, mau ngerubah datanya, mau menghancurkan datanya, saya kan bisa juga gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan gitu. Tetapi kita nggak sampai sejauh itu lah ya, karena sampai sekarang juga kita masih belum melihat ada laporan dari KPU, ada serangan yang bisa masuk ke dalam sistem KPU. Walaupun kemarin Bu Betty bilang ada ratusan juta potensi serangan yang menyerang KPU begitu. Nah balik lagi sebenarnya kepada sistem Sirekap gitu. Sebenarnya aplikasi yang fitrahnya harusnya bagus bisa membantu masyarakat untuk mengetahui real count secara cepat gitu. Ternyata membuat gaduh karena kelemahan dari aplikasi yang dibuat oleh KPU. Nah, kalau kita lihat beberapa pimpinan Bawaslu kemudian KPU bilang bahwa ya ini kan hanya sebagai alat bantu gitu. Ini nanti nggak akan ada pengaruhnya terhadap perhitungan manual kan kayak gitu kan. Coba pikirkan dong gitu. Bayangkan kalau misalkan hasil perhitungan manual itu nanti berbeda dengan hasil perhitungan dari Sirekap. Kalau bedanya misalnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, kira-kira yang kalah mau terima nggak? Pasti nggak akan mau terima. Ketika nggak mau terima apa yang terjadi? Pasti akan menuntut perhitungan ulang. Mengklaim sistemnya nggak benar, menuntut perhitungan ulang, bayangkan Mbak, 823.000 TPS harus hitung ulang. Yang sekarang kotak suaranya sudah dikirim ke kecamatan, sudah dikirim kemana-mana, harus dibuka lagi per TPS, panggil saksi lagi. Oktober belum selesai, pasti nggak selesai. Oktober presiden kita pensiun nih Pak Jokowi nih. Jangan sampai nanti ketika presiden pensiun kita belum punya presiden. Gitu. Jadi jangan sampai mengecilkan arti jangan ngomong bahwa ini kan cuma alat bantu aja. Kalau hanya alat bantu ngapain dibikin? Nggak usahlah kamu bikin, nggak usahlah dibikin gitu. Nah ini dari kesaksian petugas KPPS dari Perludem juga mengatakan bahwa ada petugas KPPS yang kesulitan mengakses sistem ini bahkan 1 hari sebelum pemungutan suara. Ini juga kemudian menjadi sebuah kejanggalan juga ya Mas Pratama. Ya, ini kalau tidak bisa mengakses itu ada banyak sebabnya gitu. Yang pertama adalah memang servernya down gitu, atau misalkan servernya trafficnya terlalu berat gitu, atau tapi ada kan harusnya beban seperti ini tidak perlu terjadi untuk sistem aplikasi sekelas pemilu. Untuk sistem sebesar KPU dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya kan sudah jelas bahwa KPU itu setiap melakukan event pemilu pasti menjadi pusat serangan, pasti akan menjadi target serangan. Kan sudah tahu harusnya. Jadi kalau sudah tahu ya bikin dong bandwidth-nya diperbesar, servernya dibenerin. Kemudian ketika ada masalah misalnya load balancing itu balancer di servernya diperbaiki gitu. Memang benar Mbak. H-1 itu saya juga menemukan. Bahkan saya bilang langsung gitu dengan salah satu anggota KPU, ini sistemnya down gitu. Enggak, kita masih bisa Mas. Ini saya cek sistemnya down, nggak bisa diakses bilang gitu. Nah ternyata memang ada yang bisa ngakses, ada yang nggak bisa ngakses. Tapi begitu bisa ngakses, aksesnya lambat sekali gitu. Nah kemudian sampai jam 10 malam sebelum harian ya gitu. Saya bilang, ini tolong besok dimonitor. Kayaknya ini sistem load balancingnya bermasalah karena load balancing itu gini Mbak, ada misalnya ada 5 server nih gitu ya. Kalau ada request kita, misalnya Mbak Fitri nih mau lihat cek
hasil pemilu gitu. Nah, ketika satu server itu penuh, dilempar ke server yang nggak penuh gitu. Harusnya melakukan itu, tapi ternyata tidak melakukan fungsinya dengan benar gitu. Nah, akhirnya apa, di hari H sistemnya banyak yang mengakses gitu. Kemudian ternyata juga banyak serangan, nggak kuat menangani load, akhirnya apa? Akhirnya down. Artinya KPU ini harus banyak juga mengklarifikasi atau memberikan pernyataan yang transparan ya, Mas Pratama, mengenai aplikasi Sirekap ini, kenapa kemudian sampai bisa terjadi kesalahan, transparansi mengenai kenapa pemilihan servernya tidak di Indonesia, seperti itu. Artinya banyak yang harus dijelaskan. Iya, seperti itu ya, kalau Mas menurut Pratama. saya sih itu standar ya penjelasan seperti itu ya gitu. Walaupun KPU selalu bilang bahwa mereka tidak akan melakukan rekayasa, mereka tidak akan melakukan modifikasi gitu. Memang benar sih kalau kita lihat ya Mbak Fitri, di sistem Sirekap ini bukan hanya hasil teks perhitungan yang ditampilkan, tapi juga ada lembar C1 gitu. Tapi ya siapa yang mau ngecek lembar C1 yang sebanyak itu dibandingkan dengan hasil perhitungannya gitu ya kan. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau memang dari awal sistemnya didesain untuk menjadi sistem yang aman, yang handal gitu. Dan ini kalau menurut saya sih belum terlambat ya. Ini kan suara masuk baru sekitar berapa? Hampir 50% lah ya gitu. Harusnya bisa dimodifikasi code-nya gitu, aplikasinya bisa dimodifikasi gitu sehingga nanti sistem itu akan secara otomatis recheck ulang, akan melakukan scanning gitu sehingga ketahuan kalau misalnya ada satu TPS angkanya lebih dari 300, harusnya ada alertnya gitu, sehingga bisa dicek dengan hasil lembar C1-nya, bisa dibenerin gitu. Oke, tadi dikatakan kan oleh Mas Pratama ini kayaknya indikasinya tidak ada sistem error checking seperti itu ya. Dan apabila kemudian ini ternyata tidak diangkat oleh masyarakat, tidak viral seperti itu, artinya sebetulnya koreksi ataupun kesalahan ini bisa terus berlanjut sepertinya. Ya, masih terus berlanjut gitu. Makanya kita bersyukur ada masyarakat Indonesia yang masih peduli terhadap hasil pemilu begitu. Kalau enggak ya bablas aja ini pasti gitu. Dan memang nggak kira-kira perubahannya nggak kira-kira gitu. Dari 0 jadi 800 gitu, dari 1 jadi 700 penambahannya. Bayangkan itu satu TPS ya. Kalau sampai puluhan ribu TPS gitu, ratusan ribu TPS, berapa suara yang bertambah gitu. Oke, tadi katakan juga kesalahan data ini bisa dilakukan memang tidak sengaja, bahkan disengaja juga ada kemungkinan seperti itu. Celahnya bisa kemudian bisa dong, seperti itu. bisa karena bisa diedit. Ketika yang edit itu orang, ya kan, ketika yang edit manusia, itu ketika dia ada kepentingan, ya, kemudian orang yang di situ bersepakat untuk mendukung kepentingannya, ya bisa aja gitu di submit angka yang tidak seharusnya begitu. Tetapi harusnya itu bisa dicek ulang sama KPU. Sistem itu harusnya bisa ngecek lembar C1-nya dibaca, kemudian dibandingkan dengan hasilnya sehingga bisa dilakukan koreksi. Oke, nah aplikasi ini kan seharusnya bisa membantu publik, tapi kan justru membuat rancu bagi publik. Ini publik sikapnya harus seperti apa artinya, Mas Pratama, menyikapi perbedaan data yang ada di Sirekap, penghitungan suara yang sedang berlangsung, ataupun sama-sama mengawal nih hasil dua ini pemilu. Memang agak berat ya. Kalau menurut saya langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah cobalah sekarang lah tanya Pak RT-nya masing-masing gitu. Cek hasil di TPS-nya masing-masing gitu ya. Kalau ini nonton Metro TV gitu. Cek di hasil TPS-nya masing-masing, udah itu buka websitenya KPU gitu, kemudian pemilu2024.kpu.go.id gitu, kemudian cek di daerahnya masing-masing, TPS-nya masing-masing, bandingkan gitu. Itu akan membantu banyak sekali gitu untuk kita memverifikasi data yang ada di sistem Sirekap itu benar apa tidak gitu. Selain juga sebenarnya itu kan memverifikasi hasil di TPS kita masing-masing ya, tetapi secara keseluruhan gitu. Totalnya kan kita nggak tahu nih totalnya karena saya nggak tahu TPS-nya Mbak Fitri itu hasilnya berapa, TPS yang ada di Surabaya hasilnya berapa gitu. Nah oleh karena itu kenapa saya bilang ini perlu sistem checking yang setara dengan apa yang dimiliki KPU. Oleh karena itu saya sih berharap partai politik gitu memiliki sistem yang sama karena kan mereka punya saksi, mereka punya caleg gitu ya, yang mereka bisa ngitung juga gitu, naruh di sistemnya mereka sehingga sehingga nanti bisa dikomparasi. Hasil hitungan yang dikumpulkan sama partai politik ini sama nggak sama hasil yang dibuat oleh KPU gitu. Cross check-nya berlapis artinya. Iya, jadi kita bisa memastikan bukan hanya per TPS kita ngeceknya, tapi total keseluruhannya kita juga bisa ngecek gitu. Karena kita nggak tahu kalau misalkan datanya bedanya 10 juta, 20 juta, dari mana kita ngeceknya? Kan kita nggak punya kapasitas untuk melakukan pengecekan itu gitu. Kecuali kita punya data yang
sama untuk melakukan verifikasi gitu. Dan apa namanya, ketika kita berbicara masalah sistem IT, apalagi terkoneksi ke internet gitu, yang tadi Bu Betty bilang ada ratusan juta penyerang, sudah dipastikan belum tidak ada hacker yang berhasil masuk ke dalam sistem KPU? Karena kalau sampai ada sistem KPU yang bisa dimasuki oleh si hacker ini, dan hackernya hacker yang profesional, jangan main-main gitu. Dia bisa ngapain aja di dalam, apalagi ketika mereka mendapatkan akses sebagai root atau super admin. Mau ngerubah suara, mau ngerusak suara, mau modifikasi suara, mau ngapain aja bisa gitu. Mas Pratama, artinya apakah ini untuk audit forensik IT itu sendiri perlu dilibatkan pihak eksternal, independen? Kalau audit forensik itu kan kita ngecek kan sebenarnya sistem KPU itu aman tidak dari serangan dari pihak luar, ya kan? Untuk aplikasi Sirekap ini? Kalau untuk aplikasi Sirekap, yang diperlukan itu adalah source code auditing, gitu. Kenapa? Karena kita mau ngecek sistem Sirekap ini benar-benar melakukan tugasnya dengan benar apa tidak. Ada nggak akal-akalan di dalamnya? Ada nggak code yang bisa memodifikasi, pokoknya pasangan nomor sini gitu, harus ditambahin angka segini, gitu. Ini bisa ditelusuri, ini bisa banget, cari tahu. Bisa banget dong gitu. Ya bisa banget. Oleh karena itu kenapa sistem ini perlu dicek gitu. Karena kenyataannya kan memang suaranya jadi kayak gini kan gitu. Perbedaan antara sistem yang ada suara di C1 sama suara yang di Sirekap gitu. Sebenarnya kalau kemarin dari awal gitu, aplikasinya itu udah handal, udah oke gitu, nggak akan ada rame-rame gini nih gitu. Nah, semua orang nuntut seperti ini kan gara-gara apa? Karena mulai nggak percaya nih, bener nggak sistem Sirekap itu menghitung sesuai dengan algoritma yang sebenarnya gitu? Bener nggak Sirekap itu ngitung dari lembar C1 itu benar-benar sampai ke pusat? Bener nggak setelah hitung-hitungan masing-masing TPS itu tidak ada rekayasa jumlah total dari pendapatan suaranya gitu? Ini kan jadi orang kan jadi berpikir, bertanya-tanya kan gitu. Tapi dilihat dari rekam jejak aplikasi ini sendiri yang kemudian kan bukan sekarang saja kemudian sudah dipakai di tahun 2020 pernah di pilkada ya, gitu. Okay. Ya di pilkada belum terlalu sempurna begitu, tapi bisa digunakan. Tapi kan pilkada cuma berapa tempat aja sih gitu, hanya 240 tempat aja gitu. Ini kan sampai ratusan ribu, ya kan. Nah ini yang mungkin tidak dipikirkan. Mungkin pada saat pembuatan itu nggak dites loadnya kalau semaksimal mungkin ada gangguan apa tidak dicek penggunaan aplikasinya gitu. Tapi yang tadi Mbak Fitri bilang masalah error checking itu adalah simple, itu feature dasar ketika kita membuat aplikasi yang menghitung data gitu. Itu adalah sangat dasar sekali, harusnya nggak terjadi. Tapi menurut Anda masih ada waktu untuk mengkoreksi, menyempurnakan? Masih ada. Jadi kalau sekarang ini KPU pinter ya gitu, dia bisa membuat script gitu, dia bisa membuat aplikasi tambahan yang bisa melakukan checking terhadap perolehan yang sekarang diperoleh gitu, sehingga dia bisa tahu kalau ada satu TPS lebih dari 300 itu berarti ada perhatian, harus dicek dengan penghasilan C1-nya, hasil C1-nya gitu, foto C1-nya gitu. Nah dari situ harusnya akan didapatkan tuh data-data yang miss itu data-data yang seperti apa, dan itu bisa dilakukan perubahan. Nah kalau KPU bisa membuat itu, dan itu nggak lama menurut saya gitu, karena nggak susah gitu ya. Kalau KPU mau membuat itu, harusnya polemik Sirekap ini bisa diminimalisir. Gitu. Oke, kita harapkan KPU akan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk meminimalisir persepsi yang di publik yang saat ini kebingungan. Yang pasti jangan menganggap remeh lah Sirekap ini gitu, ya kan. Jangan menganggap hanya alat bantu gitu. Ini bisa jadi masalah nantinya gitu. Kalau Anda hanya menganggap alat bantu saja gitu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.